buka dalam doa ya. Bapa, kami ucap syukur untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar sebagian kebenaran firman Tuhan. Waktu kami mau belajar, buka hati kami Tuhan, firman yang hidup menerangi hati pikiran kami, supaya jatuh di tanah hati kami yang paling subur. Pada waktu hati kami terbuka dengan lebar untuk menerima kebenaran firman Tuhan, kami percaya firman-Mu lah yang akan memerdekakan setiap kehidupan kami. Setiap belenggu yang ada di hati kami, yaitu di roh, jiwa, tubuh kami sudah dibebaskan oleh firman-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya hati yang subur, tanah hati yang subur, membuahkan buah-buah kehidupan yang seperti yang Kau inginkan. Kami siap mendengarnya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita akan belajar ya. Kita akan belajar di tema yang lain yang dulu saya ngomong perkawinan, terus sekarang kita identitas ya. Oke. Puji Tuhan. Jadi kita harus ngerti bahwa ini betapa pentingnya yang namanya identitas. Banyak orang kehilangan yang namanya ini. Kalau orang dengar kehilangan uang, udah sering banget ya. Kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan kunci, kehilangan uang. Itu boleh bilang masih bisa dicari. Tapi kalau seseorang kehilangan identitas, itu dampaknya akan sangat parah dan berlanjut sangat panjang ya. Jadi malam hari ini identitas dalam Kristus adalah kita harus sepakat memandang diri kita sebagaimana Allah memandang kita. Nah, waktu kita menyadari bahwa Allah tuh mengasihi kita, artinya kita harus tahu dengan sadar bahwa saya tuh dikasihi oleh Tuhan. Nah, waktu kita tahu menerima kebenaran ini, itu identitas kita. Jadi kita mau, kalau seseorang yang memiliki identitas yang kuat, itu kita gambarkan sebagaimana ya, Tuhan Yesus, kita bayangin. Tuhan Yesus pada waktu dia masuk ke Yerusalem, di situ sambutannya luar biasa. Mereka kasih daun palem, gambarnya saya nggak tahu dulu, pokoknya katanya kasih daun palem ya. Ada mereka kasih jubahnya, kasih segala macam, supaya mereka bisa mengasih alas. Dan di situ diteriakin, Hosana, Hosana. Wah, Tuhan Yesus diluk-lukan. Kira-kira yang bangga siapa? Teman-teman, kira-kira saat itu yang paling bangga siapa? Yang pasti muridnya. Wih, di samping kiri kanan Tuhan Yesus naik keledai itu. Gile, gua lagi ajudannya raja di atas segala raja nih. Oh, pasti di mana-mana yang paling keren, yang paling petanteng pasti ajudan. Mau jenderal apapun yang paling galak pasti ajudannya. Ya, saya bisa bayangin. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari itu dielukkan. Tuhan Yesus gagal fokus nggak? Enggak. Dia nggak terlalu tersanjung dengan puji-pujian itu, dia tetap fokus. Karena yang dia lakukan adalah bukan menerima sanjungan, tetap memberitakan kabar baik, melakukan apa yang Bapak perintahkan. Dia fokus di situ, karena dia tahu besok, waktu yang mengumpulkan besok dia akan menghujat habis-habisan. Dan mungkin ada yang meludahi dari segala macam, kita nggak tahu apa yang mereka lakukan. Yang pasti, manusia kalau nggak tahan, nggak punya identitas yang kuat, orang Manado, orang Ambon sedang makan puji, ya begitu dipuji, orang Surabaya hidung itu bisa segede jambu, bisa menggar ya, gitu. Bisa membesar ya, wow, hidungnya bisa langsung membesar. Kenapa? Menerima sanjungan siapa yang nggak senang disanjung? Nah, tapi kita akan melihat bagaimana kalau seseorang tidak punya identitas yang benar di dalam Kristus, dia pasti mencari identitas di tempat lain. Pasti dia mencari. Kenapa? Dia manusia pada prinsipnya, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dia kehilangan sesuatu yang berharga sebagaimana Tuhan menciptakan dari awal, yaitu Tuhan waktu menciptakan manusia yang dikasih pertama adalah identitas. Mari kita ciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Itu yang paling pertama yang Tuhan kasih. Sebelum berkat, sebelum otoritas, sebelum segala sesuatu yang Tuhan berikan.
kasih identitas. Makanya iblis datang apa? Dia serang identitasnya dulu. Jadi pada waktu identitas itu masuk, yang lain gampang bisa dikuasai. Ya, jadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, dikatakan teman-teman sudah sering dengar cerita, dia serang identitasnya. Demikian juga Tuhan Yesus pada waktu dia setelah dibaptis, dibawa ke padang gurun sama si jahat nih, yang diserang apa? Identitas. Kalau engkau anak Allah, gitu, ubah batu ini jadi roti. Wah, Tuhan Yesus nggak mau. Lu pikir gua nggak bisa? Nah, itu identitasnya nggak jelas. Butuh pembuktian. Kita sering begitu. Baru dipancing sedikit, dikoreksi sedikit. Lu pikir gua nggak bisa? Ya, Tuhan Yesus jawab dengan firman, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Serang identitasnya. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Kalau engkau anak Allah, wah, dia sebutin segala macam, diserang. Tuhan Yesus nggak perlu buktiin. Lu nggak tahu gua siapa? Nggak perlu. Mau diapa-apain dia Allah. Nah, itulah kegagalan manusia Adam waktu kehilangan identitas. Iblis serang identitasnya. Bukankah Tuhan Allah melarang engkau untuk memakan pohon semua buah yang ada di taman ini? Padahal Tuhan bilang satu, tapi bilang semua. Oh enggak, semua boleh aku makan kecuali yang itu. Ya, janganlah kamu pegang atau kamu raba. Nah, ya, waktu kita mau membuktikan identitas, selalu ada bumbu untuk meyakinkan lawan bicaranya, menyampaikan. Tuhan bilang, janganlah kamu makan. Pada waktu engkau makan, pastilah engkau mati. Tapi Hawa, enggak boleh. Aku boleh makan semuanya kecuali jangan kamu pegang atau kamu raba. Coba lihat, nggak boleh makan, tambahin raba untuk membuktikan bahwa dia tuh tahu sebenarnya itulah manusia jatuh. Iblis lihat, nah, umpan gua sudah kena. Waktu kita mau diajak dialog dengan yang namanya bukan yang suara dari Allah, maka kita masuk perangkap si jahat. Makanya waktu tahu identitas kita perlu yang namanya relationship with God, sama hubungan sama Allah. Ngapain sih kita bangun hubungan? Waktu kita bisa bangun hubungan sama Tuhan, kita ngerti siapa kita di dalam Kristus. Telinga kita, bukan telinga ini ya, telinga rohani kita akan lebih peka untuk mendengar. Saya percaya kalau di sini sudah rumah tangga ya, dari suara kaki plak-plak buka pintunya aja dia udah tahu. Ini laki gue yang datang, bukan pembantu. Dia tahu. Dari batuknya dia tahu. Ya. Nah, sedemikian besarnya hubungan kita dengan Tuhan membentuk identitas kita. Nah, ya, kita mau gini, kita mau waktu kita memiliki identitas yang baru, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kita memiliki identitas yang teguh seperti Kristus, yang waktu dilulukan, nggak gampang makan puji, nggak gampang disanjung, dan nggak gampang juga waktu diremehkan, dianiaya, nggak tersinggung juga. Awas loh, ya kayak saya sering dengar kalau teman-teman, gua sih orangnya apa ya? Kalau dibahayain, gua bisa lebih baik. Tapi jangan coba-coba kalau gua dijahatin, gua bisa lebih jahat dari lu. Wow, itu ya, itu nggak punya identitas. Tuhan Yesus nggak begitu. Disanjung, dia tahu siapa dirinya. Dianiaya, dihina, dia nggak tersinggung juga, karena dia tahu siapa dia. Ngerti nggak? Nah, orang yang memiliki identitas dalam Kristus, kita, ya, Kristus ada di dalam diri kita, kita memiliki kompetensi seperti itu, ya, kapasitas seperti itu. Nah, yang kita tahu gini, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Aku memandangmu sedemikian rupa sehingga aku menjadikanmu sebagai tempat kediamanku. Sebesar itulah aku memandang dan menerima kamu. Jadi pada waktu kita mau di Roma 10:9-10 menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dia bilang,
aku kan menjadikanmu sebagai tempat tinggalku. Dia bilang, makanya 1 Korintus 6 bilang, waktu kita roh kita menjadi satu dengan Kristus, kita menjadi tempat tinggalnya Kristus, dan sebesar itulah aku memandang dan menerima kamu. Wah, kita tahu ayat ini luar biasa. Tuhan tuh melihat kita sudah mikir bang, identitas sebagaimana Kristus memandang kita, menerima kita apa adanya. Tapi yang hebat begini, waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Selamat, Tuhan terima kita apa adanya. Tapi waktu kita berjalan sama Yesus, Dia nggak biarin kita seadanya. Kita harus sadari itu. Lu udah terima Yesus, itu pasti kelakuannya, pasti identitasnya dia belum benar-benar mengerti dengan jelas. Nah, kita bahas nanti sebentar ya. Nah, makanya Roma 12 ayat 2 bilang, kita sekali lagi perlu memperbaharui mindset kita, akal budi kita. Supaya apa? Supaya kita berpikir tidak seperti pikir dunia, tapi berpikir seperti apa yang firman Tuhan katakan. Ngomongnya sih gampang. Nah, makanya firman Tuhan, nikmatilah prosesnya. Waktu kamu dibentuk untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus itu. Nah, banyak hal orang gagal untuk menerima yang terbaik Tuhan. Kalau di TL saya selalu bilang begini, jangan pernah mau terima yang baik dari Tuhan. Orang gila sesatnya, jangan mau terima yang baik dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu mau memberi yang terbaik. Kita nggak mau yang baik, Tuhan selalu memberi yang terbaik. Jadi jangan mau terima yang baik, karena Dia selalu memberi yang terbaik. Berarti kalau kamu mau terima yang baik dari Tuhan, kita gagal fokus. Makanya dia tuh hyper, selalu memberi lebih dari apa yang bisa kita pikirkan, doakan, dan harapkan. Bahkan kita bayangkan. Nah, itulah Allah kita. Nah, jadi, waktu kita memiliki identitas, kita berubah bukan perilakunya. Ya, enggak cuma jadi males, jadi rajin, bodoh, jadi pintar, enggak. Tetapi ada perubahan yang namanya perubahan kodrat, perubahan nature, yang tadinya biasa jadi luar biasa, yang natural jadi supernatural. Harus disadari. Makanya kalau kita ngalami hal-hal yang supernatural, itulah naturalnya kita. Jadi waktu kita bersaksi mengalami ini itu sih bukan orang dunia lihat gila, hebat banget ini. Buat mereka hebat. Tapi buat kita orang yang di dalam Kristus itu alam natural kita. Jadi kalau kita ngalami hal-hal yang luar biasa, itu natural karena kita punya Allah yang supranatural. Jadi kalau belum mengalami supranatural, kita fokusin, kita sedang bermain sama Allah yang supranatural itu. Jadi kalau yang supranatural tinggal di sini, yang keluar harus supranatural. Yang menghambat di mana? Kembali di jiwa kita. Nanti nah, pikiran, perasaan kena, kayaknya nggak mungkin dah. Mana bisa? Mana mungkin? Nah, jadi dibatasi dengan pikiran kita. Jadi Tuhan bilang, jagalah hatimu. Kita yang suruh jaga. Karena di hati ada apa? Level 1. Udah belajar loh. Di hati ada apa? Di hati ada apa? Iya enggak? Hati kita terdiri dari apa? Roh dan jiwa. Nah ya, saya kupas sedikit. Di hati kita, jagalah hati. Kenapa harus dijaga hatinya? Emang bisa hilang? Bukan. Di dalam hati kita, Tuhan kita yang sudah jaga. Karena di dalam hati kita ada roh dan jiwa. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, identitas kita adalah anak Allah. Dikembalikan sama seperti waktu Adam diciptakan pertama kali. Tapi jiwa kita belum sempurna, roh kita yang sempurna. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Yang hitam ini tubuh nih, ya. Yang gendut juga tubuh. Ya. Pokoknya roh kita ya, sama jiwa kita sama tubuh kita. Waktu terima Yesus, roh kita sempurna. Jiwa kita dalam proses penyempurnaan. Makanya hari lepas hari kita diperbaharui oleh firman Tuhan. Diselaraskan. Jiwa, pikiran kita adalah katup untuk bisa melihat hal-hal supranatural. Tubuh tuh cuma mengikuti.
Tapi kita harus ingat begini. Saya berulang-ulang juga sebutin teman-teman yang bilang begini. Kita harus sadar, ingat. Sekalipun roh kita sudah sempurna, ingat ya, jiwa kita yang lama selalu berusaha menguasai. Karena kita harus hancurin tuh yang namanya stronghold. Benteng-benteng pikiran kita yang lama harus dihancurin. Pengalaman kita lah yang paling ini. Oh, gue udah tahu yang dulu kayak begini nih. Tapi Tuhan bilang, gue bisa bikin. Itu kekuatan lu, kekuatan gue belum lihat nih. Tuhan bilang begitu. Ya, itu ada di jiwa. Nah, Tuhan mau bilang, pikiran kita, firman bilang apa? Nah, pada waktu roh sama jiwa diselaraskan, bersama-sama bekerja sama, tubuh menikmati semua kebaikan Tuhan. Makanya Efesus 1 ayat 3, segala berkat sudah aku berikan, sediakan. Bahkan kita pilih bilang, untuk apa kita menerima sebuah yang hebat itu? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan, sediakan. Apa tugasnya? Melakukan kehendak Bapa. Sama seperti Tuhan Yesus itu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Jadi waktu kita diberkati, aku pun tahu bahwa untuk apa aku diberkati. Pada waktu aku mengalami tantangan, bukan musibah ya, tantangan, aku tahu Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan aku untuk menanglah masalah ini. Supaya apa? Supaya aku cakap menghadapi setiap persoalan. Kenapa harus cakap? Supaya orang bisa melihat ada perbedaan orang yang beribadah sama Tuhan sama yang enggak. Orang di luar Tuhan, dia mengandalkan identitas dirinya dengan cara dirinya. Pakai apa? Jabatan, kekuasaan, pakai uang. Ya, pakai uang. Tapi itu identitas palsu. Begitu tubuh hancur, jiwa terguncang, roh nggak bisa nolong. Beda sama kita orang percaya. Pada waktu tubuh kita nggak berdaya, nggak ada kemampuan, jiwa tergoncang, roh yang selama ini selama pikiran, dia akan menolong kita. Misalnya. Jadi nah, roh, makanya bilang, roh yang memerdekakan seperti itu. Roh yang memerdekakan. Jadi banyak orang gagal dalam menghadapi setiap tantangan, karena selama lagi semua baik-baik aja, jiwanya nggak diselarasin sama firman. Begitu tergoncang situasi, bilang, bumi akan tergoncang. Tapi orang berharap pada Tuhan tidak akan tergoncangkan. Gimana? Dunia tuh mau nggak mau harus tergoncang. Tapi orang berharap sama Tuhan tidak akan tergoncangkan. Wah, ya, hanya orang yang punya identitas dalam Kristus lah. Ya, tuh sampai mati nih saya nih. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi sekali lagi 2 Korintus 3:18 gini. Kita semua dengan wajah yang tidak terselubung memandang di cermin kemuliaan Tuhan. Untuk apa? Diubahkan menjadi serupa seperti gambarannya. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya oleh Roh Tuhan. Kita diubahkan, itu proses pasti ya. Selama ada daging ini kita nggak pernah akan sempurna. Makanya tubuh ini harus suatu saat pasti ditanggalkan. Baru nanti itu Tuhan kasih tubuh yang baru masuk dalam kemuliaan Tuhan. Nah, jadi 2 Korintus 5:17. Jadi siapa di dalam Kristus, dialah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata di dalam Kristus, dalam sebuah istilah digunakan di Alkitab tuh lebih dari 300 kali. Ya, dikatakan bahwa di dalam Kristus 300 kali lebih di Alkitab. Jadi begitu pentingnya bahwa di dalam Kristus ciptaan baru tuh harus benar-benar menyatu di dalam jiwa pikiran kita. Nah, Alkitab menggunakan makhluk baru. Nah, ya, kita makhluk baru. Dunia nggak akan sampai. Makanya waktu kita berbicara hal-hal yang supranatural yang ada di Alkitab, karena mata mereka masih terselubung, ya, sulit untuk mengerti kehendak Allah. Sangat sulit. Ya, sangat sulit mengerti. Jadi waktu kalian berbicara, gua kemarin lagi masa krisis, begini-begini, Tuhan tolong lu dapat duit dari mana? Wah, diselidiki kemana segala macam sih. Sulit bagaimana Allah yang hebat menolong kita dari dekat. Bayangkan begini, bagaimana kita cerita? Seperti dibayangkan kita di depan Laut Teberau.
di belakang pasukan Firaun. Ke depan mati, ke belakang mati. Seperti kemarin, krisis. Di depan nanti nih, akan goncang lebih hebat. Di depan mati, belakang mati. Tapi anak di Tuhan bilang ada. Masih ada jalan keluar. Tangan Tuhan. Waktu kamu angkat tangan Tuhan, turun tangan. Ya, masih banyak. Kalau pintu tertutup, jendela dibuka. Kalau jendela dulu masih ada void yang bisa diambil sama Tuhan untuk. Pokoknya ada jalan buat Tuhan. Keran satu mati, ada keran berikutnya. Banyak jalan keluar. Jadi percayalah dengan siapa kita sedang bergaul, dengan siapa kita sedang bermain. Nah, oleh karena itu kita harus tahu betapa hebatnya Allah yang kita percaya itu begitu luar biasa ya. Sampai di sini saya mau bilang gini, identitas yang baru adalah ada di Filemon 1 ayat 6 bilang, yang pertama itu kita harus mengetahuinya. Kamu tahu nggak identitas yang baru itu seperti apa? Tadi udah dikasih tahu. Roma 10 ayat 9 dan 10. 2 Korintus 5 ayat 17. Ayat-ayatnya 1 Korintus 6 ayat 17. Ya. Jadi kita harus tahu ini. Kita mengetahuinya. Yang kedua, kamu harus mengakuinya. Jangan cuma tahu, makanya dengan mulut mengakuinya itu benar yang ini. Jadi kita kenapa harus memperkatakannya? Supaya telinga rohani kita mendengar. Iman timbul dari pendengar firman Allah. Harus ngomong. Mau cerewet atau terserah. Selama cerewetnya bukan ngomel-ngomel, cerewet firman Tuhan nggak apa-apa. Jangan cuma cerewet ngomel, mengeluh, bersungut-sungut. Wah, Tuhan paling nggak suka kayak gitu ya. Nah, jadi begini. Filemon 1 ayat 6 begini. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi Filemon 1 ayat 6 begini. Kita memperkatakan, menceritakan, mengucapkan semua yang baik atas apa yang Tuhan pernah buat atas hidup kita. Walaupun di depan masalah kita lebih banyak. Bilang, kenapa kita harus mengucapkan apa yang baik dari Tuhan? Supaya iman kita bilang, kalau dulu Tuhan pernah tolong, kalau dulu Tuhan pulihkan, sekarang pun masalahnya pasti aku tahu ditolong Tuhan lagi. Ingat kebaikan Tuhan. Makanya ada lagu ingat. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Wah, saya kalau lagi udah susah, hati saya susah bersyukur, berterima kasih, saya cepat ambil gitar, saya nyanyi, ingat semua kebaikan Tuhan. Karena jiwa kita selalu berusaha menguasai roh kita yang sempurna. Masalah berusaha menghimpit, mengalihkan fokus kita untuk lupa sama kebaikan Tuhan. Orang dunia bilang begini, kamu kasih makan anjing 3 hari, dia ingat 3 tahun. Bisa bayangin ya. Kamu kasih makan anjing 3 hari, dia ingat 3 tahun. Tapi kamu kasih makan manusia 3 tahun, dia 3 hari lupa. Ayo lo. Makanya bilang orang manusia tuh kayak orang Islam nggak tahu berterima kasih, jangan heran. Nanti itu dampak dari dosa. Tapi firman bilang, perkatakan, ingat semua kebaikan Tuhan. Itu identitas kita. Karena orang yang di dalam Kristus, hatinya penuh ucapan syukur. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi, kita harus sekali berpikiran rohani untuk kita mengetahui semua yang baik dari Tuhan. Makanya kita bisa memperkatakan, siapa di sini yang udah tahu convention card? Dibilang begini. Ya, nanti dikasih. Nah, Efesus 2:10. Aku nih karya ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Ia rancangkan jauh-jauh sebelumnya, agar aku hidup di dalamnya. Jadi rancangan Tuhan jauh-jauh udah disiapin buat kita. Jadi waktu kamu merespon semua kebaikan Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tujuannya apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bu, apa Bu tujuannya Bu? Hah? Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tujuannya buat apa? Hah? Keselamatan bonus. Keselamatan tuh udah cuma tinggal ngikut. Kita waktu menerima Yesus, tujuan utamanya adalah dapat akses. Akses tabir itu lah. Tabir itu terbelah 2. Tidak ada pembatas.
kita akan masuk, ya, memiliki identitas sesungguhnya. Jadi kalau saya ke sini nggak bisa dapat akses, transaksi gagal. Waktu dapat akses, firman akan kasih tahu caranya untuk buka berangkas. Nah, ayo, hebat ya Tuhan begitu. Makanya untuk segala berkat rohani telah disediakan untuk kita masuk di dalam, hidup di dalamnya. Jadi kita akan pasti dalam segala kelimpahan. Tapi kalau belum sampai rekening, sampai di dompetku, belum sampai nih, ya, ke ATM-ku. Makanya bilang, ada Roh Kudus kasih tahu. Roh Kudus kasih tahu nomor berangkasnya berapa. Dia bilang, nah, hal-hal yang tersembunyi diberikan buat dunia, tapi terbuka buat kita orang percaya. Karena tidak ada yang rahasia. Karena kita adalah bagian dari Allah. Sekarang Kristus ada di dalam diri kita. Yang jadi masalah, telinga rohani kita bisa dengar nggak? Nah, ya, bisa dengar nggak? Jadi gini, makanya dibilang, aku dirancangkan oleh Allah untuk berhasil. Tuh, gimana Tuhan caranya berhasil? Ulangan 8:28 bilang, karena kamu diberikan skillful kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan bernegosiasi, berkemampuan untuk menemukan orang-orang yang tepat, kemampuan untuk bagaimana mengelola apa yang diberikan. Jadi jangan bilang waktu kita diberikan kekuatan tuh apa yang bukan kekuatan jadi strong, itu pun iya, tubuh yang sehat. Jangan sampai dikasih 15 kilo ngangkat nggak kuat. Minta tolong orang bawain, bawa orang. Nah, rugi diambil orang ya. Jadi artinya kita mau seperti Kaleb. Umurku sekarang 40. Kekuatanku tetap sama 45 tahun yang lalu. Ya. Kekuatanku, ya, umurku sekarang 85. Kekuatanku sama-sama yang dulu. Kita pun mau nanti kalau dikasih kesempatan umur panjang, dalam tubuh yang sehat, dalam segala kelimpahan, kita mau jadi berkat untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan dan sediakan. Nah, ini udah mau dekat, mau habis ya. Jadi saya kasih ulangan 11:21 ini. Waktu kita tahu identitas kita di dalam Kristus, ulangan 11:21 bilang gini, hari-hari dalam hidupku dan keluargaku adalah seperti mengalami hari-hari surgawi di muka bumi. Wah, ini yang seperti kalau orang ikut Bebel, jadilah di bumi seperti di sorga. Lagi Tuhan Yesus belum ngajarin doa. Ulangan 11:21 kan, hari-hari kudus. Gitu. Hari-hariku, hidupku, keluargaku seperti ngalami hari surgawi di muka bumi. Yang sama Tuhan Yesus. Jadi firman ini tidak pernah bertentangan perjanjian lama, perjanjian baru. Tuhan Yesus belum ngajarin, mungkin orang Israel pada waktu murid-murid nanya belum tahu. Ternyata ulangan ini udah ada. Jadilah di bumi seperti di surga. Kamu harus ngalami itu. Apalagi sekarang Kristus yang mengajari doa itu ada di dalam diri kita. Ya. Nah, yang terakhir. Pada waktu kita mengalami hari-hari seperti hari-hari yang di sorgawi setiap kehidupan kita di muka bumi ini, maka Mazmur 1:3 bilang, aku tuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kenapa? Karena akan menghasilkan buah pada musimnya. Dan apapun aku perbuat, pasti berhasil. Yosua bilang, bukan berhasil, engkau pun akan berhasil, dan engkau pun akan beruntung. Ada orang berhasil dalam studinya, gagal dalam pekerjaannya. Ada orang berhasil dalam studi pekerjaan, gagal dalam perkawinannya. Ada orang berhasil dalam pendidikannya, pekerjaannya, perkawinannya, gagal dalam membangun hubungan dengan temannya. Banyak, tapi kita orang dalam diri bersama Kristus, identitas di dalam Kristus, kau akan berhasil dan kau akan beruntung. Dan orang akan melihat, kok bisa ya kamu seperti itu? Kita bilang, ada Kristus di dalam. Ajarin aku dong. Mari kita diskusi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Pertanyaan dulu ya. 1, 2, 3 pertanyaan. Doa tutup dulu. Biasanya pertanyaan itu baru tutup. Yang nggak apa doa tutup dulu. Oke deh. Kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih
untuk penyampaian firman yang singkat ini. Kami percaya firman-Mu tidak bisa dibatasi dengan kemampuan manusia. Firman-Mu akan bekerja menurutkan apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau inginkan. Dan kami percaya firman-Mu jatuh di tanah yang subur, di tanah hati kami. Terima kasih untuk semua kebenaran yang Kau berikan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan terus. Hamba saja berbicara. Roh Kudus akan berbicara di hati teman-teman semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wih, kali ini alarm saya pas.